Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STKIP PGRI Sumeneb, program studi PGSD semester 3 kelas C. Maksud dan tujuan kami datang ke lembaga ini, Lembaga SDN Kalianget Barat 5, yaitu untuk wawancara mengenai pengembangan bahan ajar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Bapak Agus Wahdian MPD. Silakan Nabi. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah di SDN Kalianget Barat 5 ini ada yang membuat bahan ajar? Lalu apakah bahan ajar tersebut dikembangkan? Dan apakah Bapak sendiri mengembangkan bahan ajar tersebut? Ya, adik-adik. Tentu saja seorang guru harus mampu membuat bahan ajar. Ya, bahan ajar itu apa saja, adik-adik? Ya, ada buku paket, kemudian ada buku LKS. Kemudian juga guru, seorang guru yang profesional harus mampu membuat bahan ajar. Membuat bahan ajar apa itu? Membuat modul pembelajaran. Dari modul pembelajaran itu kita buatkan PowerPoint. Dengan PowerPoint kita tayangkan melalui proyektor ke layar. Sehingga ketika guru itu mampu membuat bahan ajar, kemudian dikembangkan dengan pembuatan PowerPoint, anak-anak akan tertarik. Termasuk saya pribadi juga membuat bahan ajar tersebut seperti yang saya jelaskan tadi, yang membuat modul pembelajaran, kemudian di modul itu dibuatkan PowerPoint, kita tayangkan ke layar, sehingga dengan demikian anak akan tertarik. Ketika anak sudah tertarik, maka anak itu akan cepat menangkap, cepat paham terhadap materi pembelajaran yang disampaikan oleh seorang guru, sehingga demikian aja. Melanjutkan hal tersebut, maka aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar? Dalam mengembangkan bahan ajar, jadi tentu kita harus melihat aspek-aspek apa saja itu. Salah satunya itu aspek manfaat, kemudian aspek efektivitas, aspek relevansi. Apa aspek manfaat? Sebuah bahan ajar itu harus memberikan manfaat kepada anak didik, kepada siswa. Paling tidak harus meningkatkan ranah-ranahnya, ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotoriknya. Kalau tidak bermanfaat, untuk apa kita membuat bahan ajar? Dan yang kedua, harus efektif. Artinya bahan ajar tersebut tidak bertele-tele, tidak melentur kemana-mana. Jadi bisa digunakan bahan ajar tersebut yang efektif. Kemudian yang ketiga, harus relevansi. Apa relevansi itu? Harus sesuai, relevan. Relevan dengan apa? Relevan dengan kurikulum yang berlaku. Saat ini kan kurikulum 13. Ya harus relevan dengan kurikulum 13 dan sesuai dengan KD yang diajarkan pada saat itu. Saya kira demikian, adik-adik. Lalu bagaimana ketersediaan sarana dan prasarananya, utamanya yang ada di sekolah ini, Pak? Alhamdulillah, adik-adik. Di SDN Kalianget Barat 5, sarana dan prasarana dapat dikatakan cukup. Kalau sangat lengkap tidak, tapi cukup. Mulai dari buku pembelajaran, ada buku paket, ada LKS, ada buku penunjang yang lain, termasuk juga sarana yang lain. Sarana berupa IT. Alhamdulillah, kebetulan di sekolah SDN Kalianget Barat ini adalah termasuk sekolah gugus, sekolah induk, mendapatkan bantuan. Kalau tidak kira ada 2 laptop dari bantuan dari LPMP Jawa Timur, kemudian mendapatkan bantuan proyektor dan layarnya, sehingga dengan adanya sarana yang cukup itu, guru-guru sudah bisa memanfaatkan. Walaupun tidak cukup, tapi secara bergantian hanya ada 3 adik-adik, tapi insya Allah sudah cukup. Saya kira demikian. Selanjutnya, bagaimana penerapan media-media pembelajaran di SDN Kalianget Barat 5 ini?
Apakah sudah diterapkan secara optimal oleh guru-guru di sekolah ini, khususnya oleh Bapak sendiri? Ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, jadi dari sarana prasarana yang ada, baik berupa buku paket, LKS, termasuk juga sarana IT yang saya katakan tadi sudah lumayan cukup walaupun tidak lengkap sempurna. Semua guru sudah tiap kelas memanfaatkan, termasuk saya sebetulnya sebagai guru kelas 4 sudah sarana yang ada sudah dimanfaatkan semaksimal mungkin. Apa tujuannya adik? Untuk meningkatkan ranah-ranah yang jelaskan tadi. Ketika sudah guru menyampaikan materi pelajaran ditunjang oleh sarana IT, dari buku-buku paket guru sudah membuat modul pembelajaran, membuatkan PowerPoint, ditayangkan ke layar, anak kan tertarik. Sehingga dengan demikian otomatis daya pikir anak di kelas akan aktif juga, kemudian pembelajaran akan tercipta suasana yang kondusif dan menyenangkan. Baik, khusus untuk Bapak sendiri, media pembelajaran apa yang Bapak pilih dan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran khususnya di SDN Kaliangan Barat 5 ini? Dan apakah media yang Bapak pilih dan Bapak gunakan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahan ajar atau materi ajar yang Bapak berikan dalam proses pembelajaran? Ya, seorang guru, adik-adik, untuk memanfaatkan sarana bahan itu harus bisa memilih. Bagaimana? Ya harus disesuaikan dengan adik. Kalau guru itu hanya mengajar, menyampaikan materi bahan ajar, seenak dewi, seenaknya, tidak disesuaikan, yang lain tuh kemana-mana. Jadi seorang guru yang profesional memilih bahan ajar dan media pembelajaran, ya harus disesuaikan dengan tadi, ya dengan materi pembelajaran. Alhamdulillah sarana dan prasarana yang sudah saya jelaskan di awal tadi sudah lumayan cukup ya sendiri, dan saya sendiri memanfaatkan itu. Apakah bisa meningkatkan? Sangat bermanfaat dengan adanya media pembelajaran seperti yang saya jelaskan tadi, dari materi buku paket, dan terusnya kita buatkan modul pembelajaran, kemudian buatkan PowerPoint, kita tayangkan ke proyektor, ke layar, anak akan tertarik. Ketika anak tertarik, otomatis akan meningkatkan pola pikir anak. Mengapa? Karena anak dengan melihat tayangan itu akan semakin senang, sehingga di kelas kan tercipta suasana yang aktif, kondusif, dan yang tidak kalah penting akan menyenangkan suasananya di dalam kelas. Saya kira demikian. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana karakteristik peserta didik di SDN Kaliangan Barat 5 ini, khususnya di kelas 4, jika dilihat dari aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotoriknya? Ya. Adik-adik, yang namanya manusia, apalagi anak, karakteristiknya itu sangat majmuk, artinya bermacam-macam. Ada yang IQ-nya tinggi, cerdas, ada yang sedang, ada yang lemah. Sehingga ranah-ranah yang adik-adik katakan tadi, dari kognitifnya, IQ-nya, ya ada yang cerdas, ada yang langsung menangkap terhadap materi pelajaran dijelaskan guru. Afektifnya juga, psikomotoriknya juga akan bermacam-macam. Nah, bagaimana langkah guru bagi siswa yang memang kognitifnya lemah, tidak begitu cerdas? Kita klasifikasi, kita berikan pembinaan khusus. Yang sedang juga demikian, kemudian yang tinggi IQ-nya kita berikan pengayaan, yang rendah kita berikan pengayaan. Dengan cara bagaimana? Ya bisa yang memanfaatkan siswa yang sudah punya tinggi,
cerdas untuk membantu yang lemah. Guru harus menjadi fasilitator, membantu mengarahkan pada siswa, terutama yang rendah. Kita berikan remedial, yang sudah punya tinggi kita berikan pengayaan dan membantu teman-temannya yang memang akunya sangat rendah. Saya kira demikian aja. Untuk menyambung dua hal tadi, jadi bagaimana pengaruh pada aspek kognitif, aspek psikomotorik dan afektif yang terjadi di SDN Kalianget Barat 5 ini? Begini aja, seperti dari awal Bapak sampaikan tadi, dengan adanya media yang sudah cukup lumayan lengkap, sangat memberikan dampak yang positif bagi anak didik. Dan saja dengan adanya media yang cukup, seperti yang saya katakan tadi, dengan penayangan PowerPoint dan semacamnya, akan meningkatkan ranah kognitif anak, afektifnya juga, psikomotoriknya juga. Seperti yang saya jelaskan tadi, sangat menunjang dengan adanya media yang sangat cukup. Saya kira demikian, adik-adik. Baik, dapat disimpulkan dari pemaparan yang Bapak jelaskan tadi bahwa ketersediaan media pembelajaran yang digunakan di SDN Kalianget Barat 5 ini, khususnya di kelas 4, dapat meningkatkan baik dari aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik terhadap peserta didik. Begitu ya Pak? Ya, sangat setuju. Dengan adanya media pembelajaran dan sarana prasarana yang cukup, sangat menunjang, sangat meningkatkan baik kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Dan alhamdulillah, saya bukan membeberkan adik-adik, dari siswa SDN Kalianget Barat 5 baru-baru ini, kalau tidak keliru tanggal 28 September 2021 ya, mendapat kepercayaan salah satu siswa SDN Kalianget Barat 5 untuk mewakili Kabupaten Sumeneb mengikuti sains nasional walaupun belum berhasil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya media yang sudah lumayan cukup, walaupun tidak begitu lengkap di sekolah SDN Kalianget Barat 5, insya Allah sangat meningkatkan baik kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Saya kira demikian ada di. Baik Pak, mungkin hanya itu pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih, kami sudah disambut sangat baik di lembaga ini, di lembaga SDN Kalianget Barat 5. Terima kasih juga atas jawabannya, sudah sangat membantu. Baik Bapak, mungkin hanya itu pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih, kami sudah disambut sangat baik di lembaga ini, di lembaga SDN Kalianget Barat 5. Terima kasih juga atas jawabannya, sudah sangat membantu bagi kami. Kami mohon pamit. Saya atas nama kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya berkunjung ke lembaga SDN Kalianget Barat 5. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan nanti sangat bermanfaat, dan saya pribadi mendoakan adik-adik mudah-mudahan dalam perkuliahan nanti sukses dan lembaga STKIP PGRI Sumeneb semakin eksis ke depan dan tetap jaya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.